Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kota Baru dikabarkan terpapar COVID-19. Kini dokter tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Belajar tatap muka akan dilaksanakan di bulan Januari 2021 mendatang. DPRD Banjarmasin menyarankan guru di sekolah yang akan melaksanakannya di rapid test terlebih dahulu. Sebanyak 850 petugas gabungan akan dikerahkan untuk pengamanan di malam tahun baru, dan sebanyak 10.000 rapid test antigen juga disiapkan untuk para pelanggar protokol kesehatan. Pengawasan tamu hotel di Banjarmasin diminta diperketat oleh pemerintah setempat. Bagi pasangan yang masuk ke hotel harus memiliki buku nikah. Kasus pembunuhan wanita di kamar salah satu hotel di Banjarmasin yang terjadi pada beberapa hari yang lalu sangat disesalkan oleh Wali Kota Ibnu Sina. Apalagi ternyata korban diketahui masih anak di bawah umur dan diduga merupakan pelaku prostitusi online. Ibnu Sina telah meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menelusuri keluarga korban. Ia berharap kasus ini jangan sampai terulang kembali, untuk itu ia meminta pengawasan tamu hotel harus diperketat. Dan pasangan yang masuk ke hotel harus memiliki buku nikah. Ia juga akan meminta petugas Satpol PP melakukan pengawasan rutin dan menindak tegas hotel yang kedapatan melanggar aturan. Karena pengenal, kemudian juga kalau beda jenis memang ada suami istri. Kemudian juga kami juga perintahkan kepada Satpol PP nanti untuk mengawasi, terutama menjelang akhir pergantian tahun, karena dikhawatirkan juga terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Dan gelar apel kemarin sudah dilakukan pengamanan bersama-sama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, dibantu oleh Satpol PP di Sub untuk pengaturan dan sebagainya. Jadi kami berharap ini menjadi catatan catatan buruk sebetulnya, karena akhir tahun ada kejadian seperti ini. Kami juga dan tolong dijaga anak-anak kita, terutama anak-anak yang sedang sekolah. Ibnu Sina juga berharap semua pihak berperan aktif mengawasi penggunaan media sosial agar prostitusi online bisa dicegah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Stok gas LPG bersubsidi maupun non-subsidi dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan hingga tahun baru mendatang. Menjelang tahun baru 2021, kebutuhan gas bagi masyarakat Kalimantan Selatan, baik bersubsidi maupun non-subsidi dipastikan tercukupi. Sekretaris Siswana Migas Kalsel Muhammad Irfani mengatakan, stok gas LPG di depo mencapai 1.300 metrik ton dan bakal ditambah sebanyak 880 metrik ton, kemudian disusul penambahan lagi 900 metrik ton. Menurutnya masyarakat tak perlu khawatir kekosongan gas LPG, karena stok gas LPG yang bersubsidi maupun non-subsidi dipastikan mencukupi hingga 1 pekan setelah tahun baru. LPG kita saat ini di depo ada stok 1.920 metrik ton. Dan juga besok akan datang juga kapal dengan 700 metrik ton, lusa datang lagi 800 sekian. Artinya dalam 1 minggu ke depan termasuk tahun baru aman, insya Allah aman. Untuk kebutuhan Kalsel untuk LPG ini kurang lebih 400 metrik ton ya per hari, 400 metrik ton kurang lebih. Kalau tabung berapa? Kalau untuk LPG 3 kilo itu kurang lebih 100 ribuan kurang lebih lah.
di tabungnya. Kemudian 100.000 kurang lebih non subsidi. Sementara itu dari pantauan Hiswana Migas Kalsel menjelang pergantian tahun, permintaan gas masyarakat masih normal atau tidak ada lonjakan. Padahal biasanya dalam menyambut pergantian tahun kebutuhan gas masyarakat meningkat karena banyak yang beraktivitas memasak. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Sebanyak 850 petugas gabungan akan dikerahkan untuk pengamanan di malam tahun baru, dan sebanyak 10.000 rapid test antigen juga disiapkan untuk para pelanggar protokol kesehatan. Mencegah penularan COVID-19 di malam tahun baru, sebanyak 850 petugas gabungan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan yang lainnya dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik keramaian di kota Banjarmasin. Selain itu, sebanyak 10.000 rapid test antigen juga disiapkan untuk para pelanggar protokol kesehatan. Jika ada warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, akan dirapid test antigen langsung di tempat. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan pihaknya juga akan menutup 2 ruas jalan di perbatasan antara kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Menurutnya semua ini dilakukan untuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 di malam tahun baru. Antigen, swab antigen 10.000. Ada masyarakat coba-coba tempat keramaian sesuai dengan batas waktunya, kita langsung masyarakat kita ambil swab antigen. Ya, sampai mungkin jam 12.00 perayaan tadi jam tahun baru jam 13.00 ulangi jam 01.00 dini hari. Jadi memang itu perlu. Ya. Kalau jumlah personel sendiri berapa? Jumlahnya dibagikan sampai dengan Polda 850. Sementara itu, jika warga pelanggar protokol kesehatan yang dirapid tes hasilnya positif COVID-19, akan langsung dibawa ke tempat karantina di Bapelkes Kalsel maupun asrama haji. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.